Media pembelajaran berbasis ICT menggunakan media GeoGebra. Sejarah GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter 24 Juni 1976 mulai tahun 2001. Ia adalah seorang matematikawan Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler atau JK Ullins. Dia adalah Ketua Lembaga Pendidikan Matematika. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika dinamis untuk semua tingkatan yang terkait aritmatika, geometri, aljabar, dan kalkulus. GeoGebra memberikan representasi beberapa objek dalam grafik, aljabar, dan tebaran kerja yang saling secara dinamis. Pengembangan GeoGebra sebagai software matematika senantiasa mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Saat ini, GeoGebra telah merilis update softwarenya ke versi 6. Yang sebelumnya, versi ini telah diuji cobakan atau digunakan pada perangkat tablet baik berbasis Android, Windows, maupun online. Kini, versi tersebut telah hadir dalam aplikasi desktop yang dapat bekerja baik online maupun offline. Kelebihan GeoGebra dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi atau juga dragging yang dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami geometri. Dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Kekurangan GeoGebra. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki laboratorium komputer, sehingga penerapan GeoGebra tidak begitu berpengaruh pada peningkatan aktivitas siswa dalam mengeksplorasi dan bereksperimen materi-materi geometri karena tidak mempraktikannya secara langsung. Simak video tutorialnya ya. Langsung saja kita ke Google Chrome. Ketik pada kolom pencarian GeoGebra, lalu enter. Nah, kita pilih yang klasik. Ini adalah tampilan dari GeoGebra klasik 6. Di sini ada toolbar. Di sini ada tombol undo, redo. Di sini ada bar. Karena settingannya masih bahasa Inggris, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Caranya klik pada settings. Setelah itu pilih di language dan pilih bahasa Indonesia. Di dalam GeoGebra ada perspektif. Yang pertama itu ada graphing, ada CAS, Computer Algebra System, geometri, 3D graphics, spreadsheet, dan probability. Misalnya kita punya grafik 2x, kita bisa ubah warnanya dengan cara klik pada grafik dan klik pada icon ini. Setelah itu kita bisa ubah warnanya sesuai dengan warna yang kita mau. Atau kita bisa ubah tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian di pojok kiri bawah ini ada tombol keyboard dari GeoGebra. Nah, di icon ini ada pindah bentuk tulis tangan dan pena. Di bawah sini ada keterangan cara penggunaannya. Pada icon titik baru, kita bisa buat sebuah titik, misalnya titik A di 2,1. Selanjutnya ada perpotongan dua objek. Misalnya kita ada fungsi 2x dan fungsi 3x, lalu enter.
Nah, kita bisa tahu di mana letak perpotongan dari dua grafik ini. Klik pada ikon perpotongan dua objek, lalu klik pada grafik 2x dan 3x, maka diperoleh perpotongannya pada titik A. Selanjutnya ada ekstremum. Misalnya kita ada fungsi ini, x kuadrat kurang 3x tambah 1. Setelah itu kita pilih saja pada ekstremum, lalu kita klik pada grafiknya. Didapatkan bahwa titik ekstrim berada pada titik A dan titik B. Selanjutnya, ada garis yang melalui dua titik. Misalnya, kita punya titik A dan juga punya titik B. Didapatkan persamaan garis AB adalah minus 2x tambah y sama dengan 5. Selanjutnya, ruas garis di antara dua titik. Misalnya kita ada titik A dan B, kita hubungkan saja titik A dan titik B. Selanjutnya ada garis tegak lurus. Misalnya, kita ada titik A yang tegak lurus dengan fungsi ini. Caranya kita klik pada titik A dan juga klik pada garisnya, maka diperoleh tegak lurus sama dengan min x kurang 0,5y sama dengan 0. Selanjutnya ada poligon, misalnya kita punya titik A, B, C, D. Selanjutnya ada segi n beraturan, misalnya kita punya titik A dan B, kita mau buat segi 5. Nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa buat segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Selanjutnya ada lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Misalnya kita punya titik A dan jari-jarinya itu 4, maka diperoleh lingkarannya seperti ini. Selanjutnya ada elips. Misalnya ada titik A, titik B, dan C, seperti ini. Selanjutnya ada hiperbola. Misalnya kita punya titik D, titik E, dan titik F, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada parabola. Misalnya kita punya ruas garis G dan H, lalu kita klik pada parabola dan klik pada ruas garis dan jadilah parabolanya. Lalu ada konik melalui 5 titik, misalnya kita punya titik J, K, L, M, N, seperti ini. Nah, ini adalah contohnya dari konik melalui 5 titik. Selanjutnya ada refleksi objek pada garis. Misalnya di sini kita ada sebuah objek dan ada sebuah ruas garis. Kita tinggal klik pada objeknya dan juga klik pada ruas garisnya. Maka dia akan membentuk sebuah objek baru yang terrefleksi. Selanjutnya ada dilatasi objek dari titik dengan faktor. Misalnya kita punya titik F, lalu kita klik pada objek dan klik pada titik F, setelah itu masukkan faktornya misalnya 2 dan klik enter. Maka didapatkan sebuah objek baru. Ketika kita tarik pada F, maka objeknya akan ikut bergerak atau dilatasi. Selanjutnya ada sudut, misalnya kita punya titik A, B, dan C, maka diperoleh sudutnya 270 derajat. Selanjutnya ada jarak atau panjang, misalnya ada sebuah persegi, kita tinggal klik pada objek maka akan diperoleh kelilingnya, yaitu kelilingnya sama dengan 16. Selanjutnya ada luas, misalnya kita ada lingkaran, tinggal klik saja pada lingkarannya. Nah, maka akan diperoleh luas lingkaran tersebut. Selanjutnya ada kemiringan, di mana kita punya sebuah fungsi, lalu kita klik pada kemiringan dan klik pada garisnya, dan diperolehlah kemiringannya sama dengan minus 2. Selanjutnya ada relasi di antara dua objek. Nah, di sini sudah ada fungsi dan grafiknya, jadi kita mau tahu nih, relasi keduanya itu apa. Jadi caranya kita tinggal klik pada grafik yang pertama dan juga klik pada grafik yang kedua. Maka diperoleh relasinya tegak lurus.
sekarang kita beralih ke CIS. Caranya klik bar, lalu pilih perspektif, dan pilih CIS. Pada CIS yang pertama itu ada evaluasi, numerik, ada jaga masukan, ada faktor, perluas, substitusi, selesaikan secara numerik, ada turunan, dan juga ada integral. Misalnya kita mau tahu turunan dari x kuadrat tambah 2x tambah 1. Caranya tinggal klik pada ikon turunan, lalu diperolehlah turunannya yaitu 2x tambah 2. Misalnya kita mau tahu integral dari 3x pangkat 4. Caranya sama, kita klik pada ikon integral, maka diperoleh integralnya yaitu 3/5 x pangkat 5 tambah c. Nah, sekarang kita ke geometri. Nah, kalau di geometri tampilannya tuh seperti ini. Misalnya kita mau buat sebuah elips ABC, atau kita mau buat lingkaran dengan pusat jari-jari, misalnya jari-jarinya itu 4, atau kita mau buat segi n beraturan, jadi kita mau buat sebuah poligon segi 5 seperti ini. Kalau di tampilan grafiknya akan seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita ke 3D Graphics. Jangan lupa untuk tampilannya kita tambah untuk tampilan grafiknya. Di sini kita mau buat sebuah kubus dan juga jaring-jaringnya. Jadi kita pilih segi n beraturan, lalu pilih titiknya. Karena kubus, jadi kita pilih 4. Selanjutnya pada 3D kita pilih menu cube, lalu kita klik pada alas 3D-nya. Seperti ini. Nah, kubusnya sudah jadi ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa tahu berapa volumenya. Kita tinggal klik pada menu volume, lalu klik pada kubusnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mau buat jaring-jaringnya. Jadi kita tinggal pilih di net. Setelah itu kita klik pada kubusnya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi begini ya teman-teman tampilan dari jaring-jaring sebuah kubus. Nah, supaya tampilannya lebih cantik, jadi garis sumbu X, Y, dan Z pada 3D ini mau kita hapus. Kita klik kanan, lalu kita klik pada tampilkan sumbu-sumbu seperti ini ya. Setelah itu kita klik kanan lagi. Nah, kita pilih tampilkan objek. Jadi kita hilangkan satu persatu, dan di sini videonya dipercepat ya teman-teman. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, pada jaring-jaringnya kita bisa klik icon play supaya dia bisa bergerak sendiri seperti ini. Lalu klik pada icon ini dan kita bisa ubah warnanya sesuai yang kita mau. Teman-teman bisa mencoba mengkreasikan warna-warna yang teman-teman suka karena warna di GeoGebra ini sangat banyak ya teman-teman. Dan kita coba play lagi dengan warna yang berbeda ya. Di zoom juga bisa. Nah, seperti inilah tampilan dari jaring-jaringnya. Dan seperti inilah hasil akhir dari jaring-jaring kubusnya. Sekarang kita beralih ke spreadsheet. Di sini ketik tanda petik X, tanda petik lalu enter. Setelah itu ketik tanda petik lagi Y, tanda petik lalu enter, dan tanda petik points, petik lalu enter. Pada X, misalnya nilainya itu -3, -2, terus kita blok, kita drag aja ke bawah. Di sini kita buat sama dengan A2 karena kolom A baris 2 dan dipangkatkan 2 ya teman-teman.
kita blok, setelah itu kita seret juga ke bawah seperti ini. Pada pointsnya kita buat sama dengan dalam kurung A2, B2, lalu klik enter. Lalu diblok dan diseret aja ke bawah seperti ini ya teman-teman, dan akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, kita geser tampilan grafiknya supaya terlihat semuanya. Setelah itu kita blok pada X dan Y dan klik pada multi garis, lalu klik OK. Nah, hasil grafik fungsinya akan seperti ini. Di sini ada tampilan aljabar, CAS, dan juga spreadsheet. Di sini kita akan mengerjakan soal matriks. Misalnya ada 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita blok, klik kanan, dan pilih matriks. Kita bisa ubah namanya jadi A. Selanjutnya ada transpose matriks, transpose A, lalu enter, dan kita juga bisa ubah namanya jadi B. Nah, selanjutnya ada inverse matrix, inverse dari A, lalu klik enter. Kita juga bisa ubah namanya menjadi C. Selanjutnya ada determinan matriks A, hasilnya itu -7, dan juga ada A tambah B. Kita bisa ubah namanya jadi D ya untuk A tambah B. Selanjutnya ada A kali B. Nah, untuk A kali B kita ubah namanya jadi E. Pada tampilan CAS, ketik A lalu enter, dan ketik inverse matriks A lalu enter. Nah, kalau tampilan aljabar, inverse itu dalam bentuk desimal, tetapi kalau di CAS, inverse-nya itu dalam bentuk pecahan. Seperti itu.